Buat yang di Surabaya, kalau pengen nonton show gue 5 Sama, silakan bisa datang ke Ciputra Hall tanggal 8 Februari 2025. Tapi beli tiketnya dulu di motikdong.com. Ada 2 kelas, ada Platinum sama Gold. Platinum harganya 300, Gold harganya 200. Cepetan sebelum kehabisan. Ayo teman-teman semuanya, jangan lupa untuk membeli tiket Kontras Special Show yang tour dari bulan Oktober sampai Februari 2025. Bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. Udah? Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur. Bersama saya Abdur Arsyad dan juga Cing Abdel Ahrian. Inilah Ngabdur, pelopor acara orang di channel orang. Teman-teman semuanya, berjumpa lagi kita di hari Minggu yang cerah ini. Dan mudah-mudahan setrikaan-setrikaannya juga memang disiapkan untuk nonton. Ya. Ya, maksudnya kalaupun lo setrikaan udah disetrika, ya setrika lagi lah. Ya, setrika lagi lah. Iya, lo Karena, lecek-lecekin dulu dah. Ya, karena penonton Ngabdur itu adalah pejuang-pejuang setrika. Pejuang-pejuang setrika. Kalau tidak menyetrika, agak kurang pejuang doang. Iya. Setrikanya nggak ada. Pejuang apa tapi? Iya. Pejuang-pejuang apa? Karena memang banyak orang yang menyetrika di hari Minggu. Betul. Untuk persiapan satu minggu. hari Senin. Hah? 1 minggu ke depan. Ya. Mungkin ada. Mungkin. Ya, atau persiapan hari Senin. Ya. Waktu Ari bikin konten sama Indah, dia lagi setrika kan? Ya. Emang sengaja di belakangnya di Ngabdur, entah sengaja entah enggak deh. Jadi sengaja itu. Lu bilang sengaja? Lo cerita sama dia, cerita sama lo? Saya lupa dia cerita apa tidak, cuman sengaja itu. Lu main pastiin aja. Dia tidak seperhatian itu dengan kita, Cing. Justru kalau dia tidak perhatian itu berarti dia nggak sengaja. Kalau dia perhatian banget berarti dia sengajain. Ya nggak tahu sih, saya lupa. Iya. Bentar saya tanya dia deh. Pokoknya emang pas lagi konten setrika di belakangnya background si Ngabdur. Tapi ada Keliting tuh orang yang saya kenal cukup detail. Bukan cukup, sangat detail. Dia itu sangat detail. Jadi bisa saja itu dia sengaja. Iya. Karena dia detail banget, Cing. Dia tuh detail banget untuk menulis materi, skrip, jadi sutradara. Dia tuh hal-hal kecil yang kadang-kadang kita merasa kayaknya aman aja. Tapi di matanya dia itu beda. Dan dia bisa memberikan alasan yang betul masuk akal. Oh iya ya gitu. Di konten Tikum juga begitu, detail dia. Iya. Sekarang lagi di Sulawesi dia? Iya, lagi syuting Komang kan. Mereka lagi syuting Komang. Uhuy. Komeng, itu Komeng. Kalau Komang, ahai. Spontan. Ahai. Ahaye. Ahai aja. Ahaye. Gue jadi kepikiran di Ahaye itu kan Menteri Koordinator ya. Menteri Koordinator apa ya? Apa ya? Menko apa? Oh, infrastruktur. Ada sekarang ya Menko Infrastruktur ya. Menko Infrastruktur. Oh, dipecah dari PUPR berarti. Gimana sih? Ada Menko-nya sekarang. Tadinya mungkin enggak ya. Tadinya gabung ke Menko mana kali ya? Apa dia? Menko apa? Agus Yudhoyono. Lihat aja di Wikipedia-nya beliau. Pasti ada dia. Jabatan sekarang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Iya. Oh. Ya, ini Menko baru ya, berarti ini ya? Iya. Dia kan pangkat terakhir militernya adalah Mayor. Padahal Menko ini udah sekelas jenderal ini. Ya bisa kan Pak SBY, Pak Prabowo kasih dia bintang jasa, bisa aja kan? Ya, bisa nggak sih gitu? Enggak, bintang jasa mungkin ya. Cuma kalau naik sampai jenderal, enggak. Saya kurang tahu juga sih. Iya. Di militer. Mayor, abis mayor jenderal dulu ya? Bukan dong, mayor jenderal dulu. Mayor, Maijen. Mayor letkol. Letnan kolonel. Oh, letnan kolonel dia harus mayor? Iya. Abis itu kolonel. Masa kolonel sama mayor tinggian kolonel? Lah iyalah. Coba.
kepangkatan di tentara. Oh iya ya? Iya, Kayaknya- habis kolonel baru brigjen, baru level jenderal nih. Terdiri dari brigjen, majen, letjen, jenderal. Lo Mobile Legend ininya apa lo? Mitak-mitik, Nah, coba mitak-mitik, ya. bentar. Coba. Yang periode 97 sampai sekarang. Nah, ini. Dari bawah. Nah, pertama Tamtama ya. Tamtama itu ada prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala. Habis itu naik Tamtama kepala. Kopral 2, Kopral 1, Kopral kepala. Ya. Kemudian naik Bintara. Sersan 2, Sersan 1, Sersan kepala, Sersan mayor. Kemudian Bintara tinggi. Ini pembantu Letnan 2, pembantu Letnan 1. Kemudian naik perwira pertama. Letnan 2, Letnan 1, kapten. Oh iya, kolonel di atas mayor. Perwira menengah, mayor. Habis itu letnan kolonel, habis itu kolonel. Oh iya, di atas. Oh iya, kan gue lu kasih tahu. Habis itu baru perwira tinggi. Brigjen, brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, baru jenderal. Di Bintang atasnya 4. lagi jenderal besar. Iya, bintang 5. Oh, jadi Maijen tuh masih jauh ya. Saya pikir habis mayor, mayor jenderal udah. Habis mayor ada letnan kolonel. Iya. Habis itu kolonel. Oh. Habis itu brigjen. Brigjen itu bintang 1 berarti ya? Bintang 1. Berarti kalau di bawah brigjen, kolonel itu belum bintang ya? Belum, melati. Melati, harum dan mewangi. Oke, ada 3 itulah kolonel. Kalau melati 1 berarti mayor. Melati 1, melati, harum dan mewangi. Karena 1. Iya. Kalau letkol, melati, harum dan mewangi. Ya sudah, saya nggak mau tanya itu, nanti nyanyi lagi malas ya. Iya. Kapten apa? Kapten balok di sini tapi. Oh, balok. Baloknya ada 3 berarti. Baloknya kapten itu ada 3 betul. Letnan 2 justru letnan 1. Baloknya 2. Baloknya 2. Letnan 2, balok 1. Baloknya 1. Berarti kalau Bintara apa? Di sini Siku. siku. Kalau Sersan Mayor itu, Sersan Mayor 4 kalau nggak salah ininya. sikunya 4. Kalau nggak salah 4 ya. Apa itu? Iya 4 berarti. Gitu. Sebentar, coba turun. Kalau Tamtama. Sama balok. Oh, bukan siku. Ada balok merah, ada balok merah, ada balok kuning. Mungkin itu ya perbedaannya ya. Balok merah itu yang prajurit, balok kuning itu kopral mungkin ya. Private Ryan. Saving Private Ryan. Private kalau nggak salah di ini. Bahasa ininya kopral. Beda ya. Nggak tahu dah. Ya. Oh. Wah, Nah ini 4 tahun kalau nih. kita masuk Tamtama, Nah, ada kesempatan nggak kita jadi brigjen? ada 1 orang. Tapi polisi. Ini yang waktu KPK rame itu apa ya? Dia seperti KPK. Dia dari Tamtama. Bisa jadi brigjen. Coba di polisi. Jadi bintang 1 dia. Iya, apa bintang 2 malah. Kan itu ada Wah, sekolahnya. bintang 2 bukan brigjen lagi berarti. Maijen. Mungkin pensiunnya, karena kalau misalnya kita lagi brigjen nih, terus pensiunnya otomatis jadi maijen. Oh. Naik 1. Tamtama jadi jenderal polisi. Tamtama jadi mana? Ini apakah ada Tamtama yang menjadi jenderal? Nah, itu aja. Seorang anggota berpangkat Tamtama dan Bintara bisa saja menjadi seorang jenderal dengan beberapa syarat. Ya, namanya. Nggak ada ya. Berarti Ada. bisa dong. Berarti bisa. Itu kalau nggak salah itu. Tapi jauh sekali perjalanannya Harus ya. sekolah. Dan harus karena kan Harus berprestasi. harus berprestasi. Berarti dia dan meritokrasi. sekolah. Iya. Karena kalau standar aja kalau nggak salah 4 tahun naik pangkat otomatis. Wah, tapi balok 2. Lama. 4 tahun. Lama. 4 tahun lagi balok 3. Iya. 4 tahun lagi siku 1. Iya. Wah, lama sampai bintang. Keburu pensiun. Iya. Tapi kalau dia sekolah kayak sersan kepala kalau nggak salah ya. Nggak harus sersan mayor. Misalkan saya Tamtama, saya sekolah. Sekolah Bintara. Saya sekolah naik langsung Bintara. Iya. Tapi di level mana nih lo udah bisa sekolah? Hah? Maksudnya? Coba tadi inian apa namanya? Nah ini
Gua nggak tahu Misalkan, ya ini ya. Saya masuk Tamtama Prajurit 2 saya ini, Oke. paling bawah ya. Iya. Saya sekolah. Oke. Hah? Pertama nggak bisa pakai sekolah nih, kali Hah? ya kayaknya. Dia akan terus naik sampai prajurit kepala ya. Terus ke Kopral 2, terus Kopral 1, mungkin bisa sekolah di Kopral 1. Begitu Oh, lulus, kalau Tamtama belum bisa sekolah. iya kayaknya ya. Harus ya. Tamtama kepala dulu. Nah, ya pokoknya gitu dah. Ya. Tapi ada satu yang akan lompat kalau lo lulus. Misalnya di Kopral 1, lo sekolah. Lulus, lo jadi sersan 2. Oh, Tanpa harus lompat lewatin. 1. Iya. Gitu. Karena sekolah 4 tahun. Sekolahnya nggak sampai 4 tahun. S1 kan? Enggak. Ada sekolahnya kayak sekolah lanjutan perwira ada tuh. Sekolah perwira ada gitu. Jadi bisa 2 tahun dia naik karena dia udah sekolah ini. Gitu. Ada jalur-jalurnya. Nggak harus 4 tahun. Kalau lo sekolah ini, kalau sekolah ini. Atau lo... Tapi ada bebas proses. nggak? Setiap orang boleh sekolah nggak? Boleh. Atau dipilih? Memenuhi syarat. Kayak... Gue pernah mengisi acara di sekolah lanjutan perwira kalau nggak salah ya. Apa ya namanya? Yang bikin di angkatan laut. Akmil. Beda, itu lulus SMA kita ke Akmil. Akpol. Kita ke Akpol Semarang. Lulusan SMA. Ini yang udah jadi. Akper. Perawatan itu. Kita udah jadi. Terus Akses. Askes. Askes. Sekolah gitu Dur, jadi naik. Nah di sekolah itu pangkatnya macam-macam Dur, ada yang mayor, ada yang udah letkol. Bisa nih jadi gitu. Kok satu angkatan? Iya bisa. Mungkin syarat paling rendahnya lo harus udah mayor dulu gitu. Sedangkan orang yang udah letkol mungkin pada saat mayor dia tidak sempat sekolah. Jadi dia sekolah pada saat letkol. Gitu. Saya nanti kasih tahu ini ya. Kasih tahu Pak Gamaya lah. Kenapa? Suruh sekolah biar dia bisa jadi Kapolri. Umurnya udah ya nggak cukup kayaknya. Bisa kali. Ya mungkin kali. Saya bercita-cita sih Pak Gamaya jadi Kapolri. Jadi Kapolri. Kayaknya kalau dia jadi Kapolri, kepolisian keren deh kayaknya. Lucu terus, ger. Iya. Bukan presisi dong ininya. Apa namanya? Slogannya kan sekarang. Polisi presisi. Kalau Gamaya jadi Kapolri ganti apa sama dia? Ger. Polisi ger. Ah itu Dur, tuh ternyata Dur. Merah juga tapi Strip 2, strip 3, siku. Siku merah juga ternyata ya. Kemudian siku kuning. Siku kuning untuk yang Bintara. Ya, habis itu baru Balok kuning. Balok kuning itu untuk perwira pertama. Baru Perwira menengah Pamen yang melati. baru kemudian ada apa tuh? Melati dulu ya, baru Iya, bintang tuh. Iya. Bintang. Itu. Mana sih melati satunya nggak ada itu? Melati Ya, satunya nggak ada. intinya udahlah itu. Ya. Tapi kalau sampai bintang tuh bergengsi banget ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 32 tahun. Kalau 4 tahun, 4 tahun. 9, 10, 40 tahun. Udah. Nggak mungkin, udah pensiun. Paling tinggi sampai letnan 1. Kalau dari bawah ya, kalau 4 tahun terus naik. Kecuali kita ini ya, Prestasi prestasi kenaikan kali pangkat ya. luar biasa, iya ada. Bisa berprestasi. Memang harus. Mardiono dari Tantama ke Letkol. Siapa? Mardiono. Tamtama ke letkol. Iya. Terakhir. Itu belum brigjen itu. Dari polisi ke dari polisi. Harus Tamtama ke brigjen, Polisi. bintang 1. Polisi. Coba polisi dari Tantama ke bintang 1. Ada. Ke jenderal aja. Kan bisa jadi jenderal lapangan tengah kalau jenderal. Apa ya? Pakai siapa deh? Depannya. Oke, bawah. Ahmad Lutfi itu. Hah? Ahmad
Ahmad Lutfi katanya dia Sampai jenderal. tanpa akpol. Tanpa akpol bisa dia ini militer karir dari sarjana mungkin. Tapi lompat satu doang. Apa? Kita sarjana kita lompat satu doang. Iya. Ya sama juga. Begitu lulus jadi letnan 1 langsung. Iya, lompat satu doang Iya, kan? iya. Ya sama, itu kan 4 tahun juga. Apa tuh? Kan untuk kita ke situ 4 tahun juga emang. S1 4 tahun juga. Iya. Cuman dia, Bintara tingginya tapi kan dilewati. tapi dia kalau lulus dia 1 baru, Dur. Iya. Si Artinya yang Akpol. harusnya 8 tahun baru dia sampai di situ. Iya. 4 tahun dia bisa sampai di situ. Iya, di situ. Tapi dia karir untuk sampai ke jenderalnya jarang, Dur. Iya, lama itu pasti ya. Enggak, maksudnya kalau yang bukan dari Akpol atau Akmil atau yang dari akademi memang khusus untuk tentara atau polisi, itu kemungkinan jadi jenderalnya besar. Cuman kalau yang dari sarjana-sarjana itu paling top pensiunnya brigjen. Bintang 1 juga itu. Bintang 1 pensiunnya brigjen. Karena dia memang bukan bagian bukan yang komando ya ininya. Ya, misalnya dokter ya dia jadi dokter di rumah sakit ini. Wirasakti. Wirasakti, RSPAD misalnya. Ya di Kupang Wirasakti. Iya. Rumah sakit tentara. Atau dia ahli ekonomi, ya dia bagian ekonomi, analisis segala macam begitu. Nggak kayaknya jauh dari jadi panglima gitu, Dur. Jadi yang mengkomandoi itu. Wah, luar biasa sih perjuangannya tapi untuk sampai Untuk jadi di sini. jenderal, iya. Jadi, Tantama. Tapi kalau misalkan saya Akmil keluar-keluar apa langsung pangkatnya? Letnan 2. 1. Langsung di perwira pertama dia. Iya, Tinggi ya? yang latih sersan. Yang dilatih di sana. Sersan kepala. Iya, sersan apa ya? Nggak tahu. Pokoknya Iya, pelatih maksudnya sersan. Itu kan di bawahnya perwira pertama. Iya. Di Akmil tuh yang ngelatih sersan, Sersan ada tapi banyak. begitu orangnya lulus, Ya. dia perwira pertama Iya. dia. Wow. Ngelatih fisik, ngelatih apa gitu kali ya. Cuman kalau dosennya pasti ini, di atasnya. Hmm. Gitu. Ngelatih nembak aja, itu kemungkinan sersan. Karena kalau nggak salah, tentara kita ada yang jadi juara kompetisi nembak, Dur. Iya, Sniper. iya. Saya kalau pernah baca berita yang pertukaran tentara apa tuh, Indonesia jago. tentara luar tuh salut sama Indonesia. Iya, katanya. Jago-jago. Memang jago. Ya gitu. Jadi ngomong. Itu selayang pandang kami dari mana? Kodim mana? Sing April. Kodim. Kodim apa? Komando Distrik Militer. Kodam? Kodam Majin. Ada kodam. Kodam. Baca kodamnya apa? Kodam itu. Pakai hak kodam. Kodam ada. Komando Daerah Militer. Oh iya. Itu di atasnya Kalau Kodim. Kodim apa Kodim? Itu bagian. Komando Distrik Militer. Dia kalau Dia distrik. iya itu kabupaten, wali kota, ini Kota Madia. Kalau Kodam, Kodam itu provinsi. provinsi. Di atasnya lagi ya Mabes. Iya. Mabes TNI. Kodim berarti kota. Kota. Polres kali ya kalau di polisi. Ah, Polres. Iya. Yang polseknya? Polseknya itu kecamatan. Iya, itu apa namanya? Di bawahnya Kodim. Di bawah Kodim apa ya? Gua nggak tahu ya kalau ingatnya. Kayaknya di Kodim doang dah. Sampai kabupaten di bawahnya pasti ada lagi ya. Korem. Oh, Korem. Resort. Resor militer. Koramil. Komando Rayon Militer. Koramil ya. Korayu militer. Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Mungkin sampai kelurahan kali ya. Ya ada gitu-gitu aja, Dur. Ya. Emang Nah, Sing sampai- April dari Kodim mana? Kodam nggak? 0505. Kodam 0505. Oh, Kodam Jaya. Coba Kodam 05 deh.
Mana Kodam 05? Karena dia pakai angka, Dur, kalau Kodam, Dur. Brawijaya. Oh, Kodam 5 Brawijaya. Kalau Jakarta, Kodam Jaya coba, Kodam Jaya. Kodam Jaya doang. Singkat Kodam Jaya. Kodam Jaya doang, Dur. Nggak ada ininya. Kodam 5 Brawijaya. Kodam 4 coba, Kodam 4 mana? Di Ponorogo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Saya Kodam 17 ya. Apaan Kodam 17? Saya dari Kodam 17. Iya benar, Cenderawasih. Ih, ada. Papua Tengah. Papua. Saya asal ngomong loh. Ada Kodam 17 ternyata. Saya ke dari Kodam 17 sih. Ada ternyata Kodam 17. Saya pikir udah Sampai nggak berapa ada. Kodam? Ya mungkin harus sampai provinsi kali, Dur, ya. Tapi ada beberapa yang digabung. Kodam kali. 34 coba. Kodam 34. Provinsi kita 34. Nggak ada. Nggak ada Kodam 34. Nah, saya Kodam 34. Ya, nggak ada. Ada yang digabung-gabung kayak Polda kan, Dur. Polda tuh kadang di Kodam Bukit Barisan ada, kalau nggak salah. Coba Kodam Bukit Barisan, gabungan itu. Kodam 1 nih. Kodam 1 Bukit Barisan. Iya. Tur terdiri dari provinsi mana aja gitu, Dur. Oh. Ya, itulah sekilas. Jadi dia tidak Setiap provinsi, provinsi satu. ada. Ya. Yang Kayak dianggap. mungkin Kodam Udayana, Bali Bali. itu, mungkin Bali Nusra kali. Mungkin. Iya. Di Kupang ada Kodam nggak ya? Kodim kayaknya di Kupang itu. Kodam ada juga tuh pasti. Setahu saya nggak ada Kodam Kupang. Coba NTT Kodam mana? Kodim Kupang ada, Kodim Kupang. Iya kan karena kota Kupangnya ada. Kodam. TT. NTT Kodam mana? Udayana benar. Iya kan? Kita di bawahnya Udayana. Iya. Lah itulah. Sekilas selayang pandang ya dari Soal yang pandang tentang Singapura apa? Kodam Jaya. Pangkat. Umur gue ini harusnya udah jenderal ya. Ya saya Brigjen aja ya. Iya. Ini Enggak, dari lo belum brigjen lo. apa saya? Sersan. Umur kalau kita lulusan Akmil ya, Oke, saya umur 36. 36. Taruh lulus kuliah, lulus SMA, umur 19. 19. Artinya Terus Akmil saya masuk Akmil. masuk Akmil, dua-dua lulus. Dua-dua. Di Perwira. sekarang berapa? Perwira saya udah Enggak, itu. taruh lu. Lu langsung udah perwira lo, umur 22. Tapi umur lu sekarang berapa? 36. 36. 36 dibagi dikurangi 22, 14. 14 dibagi 4. Itu Brigjen. Enggak dong, baru 3. 3 terlewati 4 tahun dan sekarang menjalani 2 tahun. Dari 3 nih, lo dari Letnan 2. Letnan 2 kan, naik ke Letnan 1. Naik ke Kapten. Mayor lo lagi 2 tahun mayor. Enggak, saya kan Sekolah. ini sekolah lagi terus ikut PBB apa segala macam. Ada prestasi Udah saya. letkol ya lo. Brigjen. Nggak bisa lo Brigjen umur segini mah. Belum bisa. Mayor dah lo paling tinggi lo. Mayor udah harusnya kapten sih lo sih. Abis mayor apa? Letnan kolonel. Letkol. Saya letkol, saya udah letkol. Enggak, belum lo. Mayor udah. Mayor. Saya ada pertukaran dengan PBB apa segala macam. Iya. Jadi ada prestasinya. Iya. Letkol. Iya. Saya dekat sama Pak Prabowo. Kolonel saya. Ya, langsung kolonel. Sanders. Kolonel Sanders. Gue Tapi Singapura ngerasa nggak sebutan mayor dan kolonel lebih keren mayor? kolonel lah. Kok saya lebih keren mayor? Makanya saya berpikir mayor tuh lebih tinggi dari kolonel. Enggak. Kolonel, mayor, lebih enak mayor tahu? Kolonel. Mayor Mayor, Teddy, sering dengan Mayor Teddy kali. mayor, kolonel, kolonel kayak kurang gitu namanya. Kolonel. Kolonel itu puncak tertinggi karir, Dur. Kayak lihat, kolonel jenderal. Nggak ada kolonel. Makanya jenderal. kan, mayor jenderal. Makanya mayor tuh Kolonel itu keren. yang paling oke kayaknya, Dur. Kalau udah Brigjen tuh udah politis katanya. Udah bisa siapa yang mau naik ke Majen itu udah pilihan politis. Kayak misalnya dia
baru Brigjen, terus berapa tahun terus jadiin Pangdam, otomatis dia akan naik jadi Maijen. Ya, mungkin dekat dengan Panglima kali ya. Betul, dia otomatis jadi Maijen. Mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun doang, terus dia udah jadi Panglima, naik jadi Maijen. Nah, sedangkan si sampai kolonel ini memang harus ngikutin tahapannya gitu dulu. Nah, iya itu saya kolonel itu. Lo kolonel? Cing Abdel Gue Maijen, umur Maijen aja saya nggak ini loh, saya nggak Ya kan protes. umur. Masalahnya umur. Ya, saya kolonel, saya kan berprestasi di PBB. Oke. Oke deh. Sempat lo kolonel. dikirim. Oke. Kolonel ya saya? Iya. Oke. Tapi kolonel aja masa nggak tahu mayor itu ada di bawah kolonel? Ya kan ini saya baru tahu nih. Nah, iya. Namanya juga orang belajar. Oke, saya Kolonel Abdur. Itu lihat selang pandang dari saya Kolonel Abdur dari Kodam 34 dan Maijen. Ya? Maijen Abdul Ahrian dari Kodam Jaya. Kodam 35 deh. Dari Kodam 35. Iya, iya. Itu dia. Itu. Saya cuma Hayalan aja berebutan. Hayalan doang. rebutan pangkat. Apalagi dalam kehidupan nyata ya. Rebutan pangkat. Iya, apalagi dalam kehidupan nyata ya. Ya, mumpung kita justru gak punya pangkat kan, ya Iya. mending kita menghayal. Tapi kita sebenarnya nggak mau ngomongin ini, Dur. Ngomongin apa? Ini kayak istiptok juga nih. Nggak jadi ini. Ngomongin troli problem. Iya, Apaan karena tuh? troli problem ini dialami sama, apalagi dalam kondisi perang. Makanya kita mengawali dengan saya Kolonel Cing Abdel Maijen. Ini saya bertanggung jawab di lapangan nih. Cing Abdel mah cuma terima laporan dari saya. Betul. Enak Cing Abdel. Iya, kalau kolonel tuh masih kayaknya ada bisa. Saya turun di lapangan mengerahkan batalion-batalion infanteri, Iya. kavaleri semuanya. Iya, iya. Nah, perbedaan infanteri, kavaleri. Nah, itu saya tahu. Infanteri apa? Infanteri pasukan jalan kaki, Kavaleri? kavaleri pasukan berkuda. Sekarang? Kavaleri berarti kalau sekarang yang bawa-bawa Tank kendaraan gitu. berarti ya. Kalau yang atas? Terjun? Nah, kalau di Rise of Kingdom Archer, Arjen. pasukan pemanah. Mana? Jadi kalau secara jadulnya ya, pasukan itu 3, pasukan infanteri, kavaleri, pemanah. Udah 3 ini nih. Sampai sekarang tuh selalu Militer. 3 ini, cuman dia berubah-ubah sesuai dengan teknologinya Kondisi, ya. kan. Infanteri ya tetap yang infanteri, kavaleri yang dulu kuda sekarang jadi pakai tank segala macam, mungkin pemanah itu sekarang yang udara itu mungkin. Iya, oke. Mungkin ya. Ya, Mungkin ada cabang lagi yang lain mungkin. Bagian teknologi kah apakah? Zeni ada juga tuh. Perlengkapan. Zeni tuh perlengkapan kalau nggak salah ya. Alutsista. 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 Ya. Alat utama sistem pertahanan. Alutsista. Alut berada. Sista dan berada. Wede, jadi PSI itu. Iya, iya, iya. Ini trolley problem nih. Ini adalah korbankan 1 orang untuk selamatkan banyak orang. Apa sih ini, dari mana sih, Dur? Saya tidak tahu ini dari mana. Orang manusia ini tidak mau hidup tenang-tenang aja, dibikin problem-problem sendiri. Yang problem ini belum tentu kita alamin juga di hari-hari kita. Ada sama manusia. Tapi saya pernah nonton YouTube-nya Vsauce. Vsauce ini YouTube matematika gitu dia. Saya suka nonton dia. Terus dia itu satu kali dia menjelaskan tentang trolley problem nih. Jadi dia menceritakan ada orang yang bikin memang dianya kalau nggak salah. Dia bikin eksperimen. Tapi eksperimennya itu dia ini dulu apa? Orang-orang yang mau ikut itu diteliti dulu psikisnya untuk harus yang kuat gitu. Sudah terpilihlah beberapa orang yang ini. Mereka kasih tahu ininya apa. Kemudian dia dimasukin ke satu ruangan. Iya. Jadi ceritanya dia mau bikin film dokumenter. Si Vsauce-nya ini. Pernah nih, gue denger dari lu juga. Oke. Ya, Vsauce bilang saya mau bikin film dokumenter. Ya, saya nggak tahu saya pernah cerita apa nggak. Kemudian datang duduk orang ini di dalam ininya kerjaannya tukang kereta yang gonta-ganti rel ini loh. Duduk di situ. Duduk. Terus tiba-tiba yang tukang ininya bilang, saya ke WC dulu ya. Ditinggalin ini orang. Nah, tiba-tiba ada kereta datang. Tapi ini kameranya ini udah rekaman semua.
Udah rekaman semua. Jadi ada pekerja 5 orang, ada benerin rel, ada 1 orang yang benerin rel juga tapi di sebelahnya. Kemudian kereta datang. Ini rekaman. Iya, rekaman ini, semuanya ini rekaman. Ini dia bingung di situ. Ini nah beberapa orang tuh ada yang pindahin tuasnya ke yang 1 orang. Ada yang dia biarin 5 orang itu aja, dia nggak pindahin. Ada yang dia teriak histeris karena nggak kuat. Nah itu dia sampai pingsan karena nggak kuat. Nah gitu-gitu. Kemudian dia bahas lah trolley problem itu. Banyak yang milih 1. Banyak yang milih 1. Oh. Banyak yang milih 1 untuk menyelamatkan yang 5. Kondisi itu sebenarnya kita sering hadapi gak di kehidupan nyata? Mungkin dihadapi, tapi tidak se-ekstrim itu kali ya. Iya. Tidak se-ekstrim itu kali. Apa resikonya? Iya, Konsekuensinya? tidak, maksudnya tidak se-ekstrim. Ada kereta yang harus mati berapa? Iya, atau mengorbankan 1 nyawa untuk 5 nyawa, tidak se-ekstrim itu. Tapi mungkin ada kayak misalkan taruhlah kita semua ini, kita beli martabak. Kita semua suka coklat, Cing Abdel doang nih yang sukanya keju. Kemudian Cing Abdel, ya udah deh demi kebersamaan, gua relain gua deh. Coklat Gak apa-apa. keju. Enggak, kan relain. Enggak trolley problem itu. Itu coklat keju. Itu mah 50-50. Di tengah jadinya Iya, coklat iya, keju. ini kan nggak ada pilihan Dua-duanya tengah. nggak makan jadinya. Nggak ada pilihan tengah ini. Dua-duanya nggak makan. Yang 1 nggak doyan coklat, yang 4 nggak doyan keju. Jadi coklat Kan keju. bisa yang suka coklat potong yang coklat doang. Enggak, tidak Coklat gitu. keju dijadiin 1, Dur. Ya dua-duanya nggak makan. Nah itu maksudnya Cing Abdel kayak ya udah pesan keju, pesan coklat deh gitu. Iya. Gak apa-apa gua yang ikut deh. Nah itu mungkin salah satu contoh trolley problem. Tapi kan itu kan tidak ekstrim. Makanya saya ngerasa kayak waktu saya nonton pertama kali percobaan ini yang Visaus jelasin itu segala macam, saya ngerasa kayak ini contohnya ekstrim banget gitu. Iya. Mungkin ya bisa untuk penelitian, mungkin penelitian itu kan butuh memang yang ekstrim-ekstrim kan, biar bisa lebih jelas tentang meneliti perasaan, probabilitas dan segala macam mungkin. Tapi kalau dalam kehidupan kita kayaknya peluangnya kecil sekali untuk kita dapat problem yang se-ekstrim itu. Tapi ini bisa menggambarkan situasinya kali. Pada saat ada 1 orang yang tidak sesuai dengan kehendak banyak orang, ya 1 orang itu yang akan lebih, ya nggak ini juga sih ya. Kayak misalnya kita belum tahu yang 1 orang itu penjahat atau bukan gitu. Oh, yang 5 orang itu, yang 1 yang baik. Kita mengorbankan 1 yang baik. Ternyata ada 5 orang ini jahat semua. Iya, itu kan faktornya lebih banyak lagi. Iya. Kan ini kan dia ekstrimnya dia udah variabelnya dianggap sama aja dulu. Iya. Variabelnya dianggap sama sehingga penelitiannya lebih mudah gitu. Tapi kalau kita tambah dengan yang kayak gitu-gitu ya emang ada faktor-faktor pengubah lain gitu, variabel lain tuh akan bikin ini. Misalnya kayak 1 itu, tapi 1 itu satu itu orang baik. tapi 1 itu anak saya. Ya saya nggak mau lah. 5 aja Mending mendingan. 5 aja. Nah, variabelnya disamain berarti semuanya. Iya, variabelnya harus kita samain dulu misalkan. Nah, tapi kayaknya ya itu tadi tidak se-ekstrim itu kita ketemu di kehidupan kita sih. Tapi kemudian trolley problem kan bilang kayak ya itulah mungkin moral kita tuh kadang-kadang berbeda kali. Intuisi lah apa sih. Saya juga nggak paham sih ini penelitian buat apa, saya juga nggak paham sih. Gue juga baru nonton, namanya percobaan Universe 25, coba lo lihat deh. Di tikus. Universe 25. Di YouTube. Ya di ini dulu aja. Eksperimen. Tikus Universe 25. Dia udah membahas nih. Ini apa? Pulang sekolah. Bogor, iya. 3 tahun yang lalu. Coba dibacaan deh. Kalau gitu di Google aja Google. Universe 25. Apa dia ngapain tuh? Ingin menggambarkan
masyarakat. Kita baca aja. Gimana sih? Makanya daripada saya baca sih, Abdul jelasin aja sih. Gue lupa. Coba jangan ini nih, Mbak, ini gedein. Oh, kekecilan saya nggak bisa nih. Ya. Nah, ilmuwan semakin gila melakukan eksperimennya. Eksperimen biasanya menggunakan subjek penelitian, contohnya tumbuhan. Namun pada awalnya para peneliti melakukan eksperimen biasa, tapi semakin lama para peneliti mulai eksperimen berakhir mengerikan. Pada tahun 54 hingga 72, eksperimen Universe 25 atau dunia surga bagi para tikus dilakukan oleh John Calhoun. Betul. Universe 25 adalah serangkaian eksperimen yang menggunakan tikus sebagai hewan percobaannya. Tujuan utama melakukan eksperimen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tikus di sebuah kandang besar dan mengetahui efek sampingnya pada populasi dari waktu ke waktu. Betul. Satu-satunya hal yang akan memicu kerusuhan para tikus ialah keterbatasan ruang. Pada awalnya, Calhoun memulai eksperimen ini dengan memasukkan 4 pasang tikus ke dalam sebuah kandang besar yang berisi seluruh kebutuhan tikus seperti makanan dan beberapa apartemen untuk tikus. 4 pasang tikus itu berkembang biak secara terus-menerus sehingga pada puncaknya mencapai 2.200 ekor. Namun suatu eksperimen juga dapat mengalami kegagalan. Eksperimen yang dilakukan sebanyak 25 kali ini justru gagal dan menjadi neraka bagi para tikus. Anehnya para tikus itu menunjukkan perilaku menyimpang. Menyimpang jauh sebelum tikus-tikus itu didapatkan pada keterbatasan ruang. Mulai dari hari ke-315, pertumbuhan populasi menurun. Eksperimen merupakan salah satu eksperimen gila. Dibuktikan peneliti dengan lancang menciptakan eksperimen penciptaan surga. Faktanya, Calhoun melengkapi dunia tikus itu dengan segala sesuatu yang diinginkannya, mulai dari ketersediaan makanan dan air, iklim yang sempurna, sarang yang nyaman, dan 256 apartemen terpisah yang diakses melalui pipa tabung. Secara tidak sadar, peneliti seolah-olah sedang bermain peran sebagai Tuhan yang mengatur kehidupan para tikus. Dampak negatif pun terlihat dari eksperimen ini. Berdasarkan gambar data John Calhoun Mouse Utopia eksperimen yang tersebar di internet, populasi tikus mulai menurun setelah mencapai angka 2.200 ekor. Semakin lama, para tikus itu menjadi kanibalisme. Tikus yang semula hidup bahagia layaknya di surga berubah menjadi saling membunuh dan mengerikan layaknya di neraka. Calhoun menyimpulkan bahwa alasan tikus-tikus ini berubah dari yang hidup bahagia menjadi saling membunuh adalah kepadatan populasi. Eksperimen ini juga dibuktikan aneh karena banyak sekali tikus yang saling membunuh satu sama lain yang berakibat populasi tikus pun menurun. Maka dari pernyataan-pernyataan di atas, eksperimen ini memiliki beberapa dampak negatif. Seharusnya Calhoun memperkirakan dengan matang jumlah populasi tikus yang akan terus berkembang biak dan tidak membuat jumlah tikus itu membludak sehingga saling membunuh. Hendaknya Calhoun dapat lebih memfokuskan diri untuk menjalani hari dengan kebaikan supaya mendapat tempat surga di surga aslinya. Kalau di YouTube-nya jelas pada populasi berapa ini tikus mulai saling mengganggu. Bahkan ada sampai melakukan hubungan intim sesama jenis. Ada sampai gitu. Kalau dibatasi ruang. Iya. Karena dibatasi ruang. Jadi mungkin ini bisa diinin kalau populasi padat semakin terjadi. Walaupun dikasih segala sesuatu kebutuhan, tapi populasi padat akhirnya membuat yang tadinya cukup untuk berapa orang jadi nggak cukup, jadi pada berebut, jadi pada gitu. Ya mungkin karena kayak misalkan gua nih dari dulu nongkrong di pipa ini nih, begitu ada tikus lain, makin banyak gua nggak bisa nongkrong lagi di sini, mungkin kenyamanan berkurang. Apa datang mulai berantem? Ya, mulai berantem, mungkin. Wah, awalnya hidup bahagia. Coba 3. Perilaku menyimpang, apa aja perilaku menyimpangnya? Ketiga. Membunuh. Serang tanpa alasan jelas. Iya. Tikus betina mulainya. Coba. Bawah. Perilaku seksual menyimpang homoseksual itu tadi tuh. Iya, Enggak, atas. Nah, itu tuh. Perilaku seksual seperti homoseksual dan hiperseksual mulai terjadi di kandang besar itu. Tikus betina cuma dijadikan objek, coba. Pada akhirnya semua tikus mati dengan mengerikan.
Ya apa? Ya itu tadi, maksudnya keterbatasan ruang akhirnya kayak gini deh. Misalkan kita di satu rumah, kebanyakan orangnya banyak, berantemnya lebih banyak nggak sih? Betul. Kalau misalnya tadi 4 ya, dikasih semua kebutuhannya terpenuhi. Oke, aman-aman aja tuh. Tambahin 2. Kebutuhannya juga kebutuhannya tetap dikasih segitu atau gimana ya? Sehingga berebut untuk dapat kebutuhan, enggak? Mungkin kebutuhannya ada, tapi ruangnya, Iya, ruangnya, Cing. Iya. Harusnya misalkan kayak satu tikus itu satu tikus itu misalkan ya memerlukan setengah meter misalkan. Berarti kalau kau tambah satu lagi, kau tambahin lagi setengah meter gitu. Atau mungkin dia mau pengen mencontohkan kayak ini bumi mungkin. Kalau manusia tambah banyak kita akan jadi kayak gitu kali. Ya bisa jadi. Bisa jadi kalau manusia kebanyakan ya. Ya, ya. Bisa jadi juga. Karena populasi kita itu terkonsentrasi itu di Asia ini. Maksudnya taruhlah 7 miliar ya. Lebih dari 50%, ya taruhlah populasi manusia 7 miliar. Lebih dari 50% manusia itu ada di pusatnya itu ya di katanya titik pusatnya taruhlah di Filipina situ ya. Ntar diameternya gitu. Nah, itu tuh dapat Indonesia sedikit, Cina, India. Nah, ini aja nih dibanding yang lain itu ini yang paling banyak manusia di sini gitu. India Cina aja berarti udah 2,8 miliar ya? Iya. Itu populasi manusia terbanyak ya di situ-situ aja gitu. Bahkan kayak kalau kita lihat petanya Cina, petanya Amerika, itu terkonsentrasi di situ aja gitu. Maksudnya negeri Cina luas, tapi cuman yang di sini aja yang rame, yang di sini ini sedikit gitu. Ya mungkin karena manusia kan cari suhu yang enak, tempat yang nyaman, yang tanah subur, airnya, iya airnya bagus. Nah itu yang memang lebih banyak orang. Iya sih. Ya ini kalau ini bisa diterapkan di kehidupan nyata manusia ya. Contoh ketersediaan ruang buat para manusia gitu. Lo kalau di situ banyak sumber daya tapi populasinya terlalu besar. Gak baik juga, eksesnya banyak, kriminalitas, yang gitu-gituan kali ya. Iya. Makanya perlu penyebaran. Betul. Ruang. Itu ya. Seenak-enak apapun kalau ruangannya terbatas untuk populasi yang gede, itu akan menimbulkan banyak ekses, penyimpangan. Ya kalau dari si Universe 25 ini. Ya intinya semakin banyak kita bertemu orang, ya semakin besar peluang untuk cekcok sih. Iya. Iya nggak sih? Ya. Kecuali kita terus berbuat kebaikan. Iya, karena seperti Pak Kun. Ya, karena tidak semua manusia tuh kita ketemu. Manusia kan modelnya beda-beda. Ya ada yang kita ketemu bikin kita senang, ada yang ketemu bikin kita biasa aja, ada yang ketemu bikin kita kesel. Ya wajar. Gue udah dukur, Dur. Hah? Yang Pak Kun itu, alat Pak Kun. Apa? Yang gue ukur bilang. Apa di sini? Di sini yang diukur tentang keselarasan frekuensi dalam tubuh. Terus yang ambil apa? Jelek banget, Dur. Frekuensinya? Jelek banget. Antara otak sama jantung jauh. Gak sinkron? Gak sinkron, tetap ada nilainya, tetap ada tapi jauh. Kayak misalnya yang idealnya tuh, yang paling oke-nya tuh 300. Yang ideal tuh 150. Gue 47. Si Abel kurang tidur kali. Mungkin ya. Ada nggak? Coba tampilin dah gambar. Hah? Iya. Udah dimasukin belum? Udah diperiksa Dur ini, Dur. Emang itu bisa. Tapi alat itu bukan dijadikan tujuan. Lo harus bagus di alat ini, bukan. Itu untuk dijadikan ukuran kita untuk wah nih gue kurang begini nih.
gue kurang begini gitu. Jadi alat itu bukan untuk tujuan, alat itu untuk jadi membantu kita supaya kita bisa referensi gitu. Tingkat koheren gue katanya ada tuh. Yang semakin bagus koherennya tuh berapa nilainya. Beliau datang ke sini lagi? Datang. Bawa itu. Si alatnya itu. Wawancara lagi? Wawancara dia tapi ngomongin itu aja. Ya itu ya keselarasan itu ya bisa didapatkan dengan terus berbuat baik. Sehingga semua akan merespon. Semua akan merespon. Termasuk air molekulnya itu akan berubah kalau dekat kita. Kayak yang udah pernah kan ada tuh yang air didoain sama air dicaci maki. Pernah pasti tahu dong. Pernah baca itu molekulnya kayak ikatan-ikatannya katanya berbeda gitu. Sehingga bisa diilmiahkan, ada orang yang bisa ngobatin pakai air gitu. Mungkin karena getaran bagus gitu. Sehingga airnya pun jadi bisa nyembuhin gitu. Katanya setelah ngobrol-ngobrol di balik layar. Oh, nggak tahu saya. Tapi oke lah. Kalau ada ilmiahnya dan segala macam. Ilmiahnya ada, ya. Oke lah. Tapi gue jauh dari ini. Udah tayang belum kan nih? Udah ya kan? Udah tayang lah si Pak Kun ini. Lihat coba, gedein. Nggak bisa ya? Nah, gue lupa lagi tuh. Tuh, harusnya ada bentuknya nih kalau bagus, gini kurva yang sempurna gitu tuh. Nggak ada gejek-gejek-gejekannya, nggak ada. Itu hijau tuh. Apa sih? Bagus dong hijau. Hijau tuh bagus. Cuma 23% gue cuman. Sudur. 23%. Itu yang paling itu 43, harusnya 300, Dur. Gue masih 43. Hah? Yang orange ya? Tuh gue lebih banyak lo. Nggak sinkron antara otak jantung dan otak atas. Gue belum. Caranya harus, ya gue juga berbuat baik. Gue bilang, bisa nggak? Berarti ini kita bisa nipu dong, Pak. Kita senang-senangin aja nih saat ini. Saat kita ini. Iya, tapi buat apa? Kata gitu. Jadi lo nggak bisa tahu kondisi lo dalam keadaan ini. Dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Gitu. Lo lebih baik diem aja gitu. Tarik napas. Mungkin jika April lagi kepikiran kali. Hah? Waktu tes ini. Waktu yang hijau itu, gue lagi mikir senang-senang di Dufan. Waktu yang merah, lagi ini yang tipu motor. Ya, cuman udah merelakan lah semua gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita membaik dari hari ke hari ya. Iya. Amin. Amin. Nah, kemudian apa tadi kita bahas tadi? Troli problem. Iya, tadi sudah terus lari ke tikus apaan? Universe 25. Oh iya, sudah itu. Iya. Troli problem. Sudah selesai troli problem. Ah, udah selesai. Iya kan, udah. Coba ke bawah. Dapat di kehidupan kita yang nggak se-ekstrim itu kali. Nggak ada. Belum menemukan ya. Belum menemukan. Ada kali kalau dia keputusan-keputusan ya, mungkin, strategis. Mungkin di perang kali. Perang. Atau di politik mungkin. Ya, itu aja kali. Politik yang mengorbankan kepentingan segelintir orang. Saya ngomong perang jadi ingat si itu tadi, siapa? Si Kohala tadi. Kohala apa? Siapa namanya? Kumaila tadi. Masih. Dia bilang Al-Quran kayak ini, apa? Kadaluarsa. Al-Quran kadaluarsa. Sudah tidak kontekstual lagi. Ayat-ayat perang. Iya. Karena dia bilang apa salah satu ayat yang tadi dia kutip gitu, maksudnya ketemu orang kafir bunuh. Itu kan udah nggak, itu kan dalam keadaan perang. Iya. Konteksnya berarti nggak kontekstual lagi dong. Sekarang. Ya dia berpikir sebagai orang Indonesia ya begitulah. Karena Al-Quran kan buat pedoman seluruh manusia. Ya itu berlaku kalau di daerah perang kan Indonesia emang lagi aman. Iya. Di tempat lain kan enggak. Iya. Ya di tempat lain itu ayat itu berlaku.
konteksnya akan ayat itu akan tetap berlaku, tapi sesuai konteksnya, dan konteksnya itu selalu ada sepanjang waktu. Maksudnya gitu. Tidak selalu ada sepanjang waktu, tapi saya tidak bisa pastikan itu. Tapi di Al-Quran itu, kalaupun dia tidak ada sekarang, dia ada nanti gitu. Iya. Itu tuh akan ada gitu. Jadi dia tidak akan pernah usang, tidak akan pernah berada di waktu yang dia tidak kontekstual. Iya. Karena dia pedoman hidup. Jadi kalau hidup kita lagi tidak perang, ya kita ambil ayat-ayat yang lagi tidak perang. Iya. Tapi terus kalau misalkan manusia nanti perang, gimana dong? Kalau dibilang itu udah kadaluarsa. Iya. Berarti kadaluarsa di satu tempat, di satu konteks, di satu tempat. Kan Al-Quran itu adalah pedoman manusia dari Sepanjang masa. Maka Anda tidak bisa ngejudge dalam satu titik waktu. Ya misalkan kita berdua lagi begini nih, Cing. Ya kita nggak bisa pakai misalkan ayat judi. Ya siapa yang lagi main judi? Orang nggak ada. Apakah itu kemudian kita bisa bilang, ya Al-Quran nggak kontekstual untuk kita yang berdua sekarang ini, karena kita memang tidak lagi berjudi kok. Ya tapi kan bukan untuk kita doang, kan buat orang lain di luar sana juga, buat manusia yang nanti akan lahir juga gitu, apa segala macam gitu. Jadi dan segala sesuatu di Al-Quran itu kalau tidak disebutkan namanya dia akan berulang. Kalau maksudnya? Tafsir dijelaskan sama Ustaz tadi, di ayat kan gitu. Kalau tidak disebutkan namanya itu kemungkinan akan berulang. Namanya maksudnya? Contoh, misalnya kayak nabi-nabi itu kan disebutkan namanya. Maka orang tidak akan mungkin lagi manusia yang muncul seperti Nabi Isa, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Muhammad SAW. Pokoknya yang disebutkan nama itu nggak mungkin. Di Al-Kahfi, Raja Zulkarnain itu nggak mungkin ada lagi manusia itu yang kayak Raja Zulkarnain itu. Udah nggak mungkin ada itu. Itu udah satu itu aja udah. Tapi kalau tidak disebutkan namanya, kemungkinan itu akan berulang. Firaun itu tidak disebutkan namanya. Firaun itu gelar raja kan, gelar raja. Namanya Ramses III. Nah, dia tidak disebutkan namanya, maka orang yang kayak Firaun itu akan ada lagi itu. Yang sepanjang masa. Ada menanti muncul ini yang ngaku Tuhan lah, yang kafirnya yang sampai ngaku Tuhan apa segala macam yang gitu-gitu, ya ada. Apalagi kayak ya orang yang nggak bersyukur, orang yang apa gitu kan nggak ada sebutin namanya kan. Ya itu akan munafik ya, ada lagi itu muncul. Iya, muncul lagi gitu. Akan selalu ada. Iya. Korun disebutkan. Korun kan nama orang. Korun ini enggak Korun nama di orang. ayat apa di hadis? Ya nggak tahu gue. Korun itu nama orang. Iya, tapi setahu saya itu ini deh, cerita deh, bukan di Al-Quran deh kayaknya. Ya gue juga kurang tahu lah. Korun jadi akan selalu berlaku. Iya. Tapi di mana? Kalau lo ngomongin di Indonesia ayat perang itu sekarang ya nggak masuk. Nggak masuk. Karena memang kita tidak dalam kondisi itu. Jadi kalau dibilang kadaluarsa tidak tepat. Tidak tepat. Karena mungkin aja satu saat ini akan jadi pedoman lo pada saat kondisi perang. Iya. Itu. Jadi, mungkin konteksnya saat ini tidak bisa dipakai. Ya, jadi intinya kenapa itu disebut pedoman? Karena kau di kondisi apapun di dunia ini di Al-Quran ada. Nah gitu. Jadi bukan berarti kau di kondisi A kemudian saya lagi tidak di kondisi B kok, berarti Al-Quran ngomong di kondisi B, ya berarti nggak kontekstual nih. Ya itu untuk orang yang di kondisi B gitu. Tapi intinya siapapun di dunia ini dalam kondisi apapun ya di Al-Quran ada gitu. Makanya itu menjadi pedoman seluruh manusia. Dan sepanjang masa. Gitu sih. Maksudnya ya orang-orang kayak kakak Kumailah itu dia bukan yang pertama sih, maksudnya yang kayak gitu dari zaman sahabat juga sudah ada gitu. Orang-orang yang
Model-model begitu tuh sudah banyak. Jadi santai aja sih. Iya. Orang-orang yang dicintai Cokro TV. Cokro TV suka ketemu orang-orang kayak begitu, suka Cokro TV tuh. Pokoknya ada orang suka ngomongin Islam, jelek-jelekin, nah itu Cokro TV suka tuh. Ada Armando. Iya. Dosen gue tuh. Oh iya. Dosen Ngajar Cing Abdel. komunikasi politik kalau nggak salah. Bukannya Cing Abdel kayaknya seumuran. Enggak lah, dia tuaan dia lah. Ya tuaan berapa tahun lah, tapi Dia dia asdos sekali. enggak, dosen komunikasi politik kalau nggak salah. Waktu Cing Abdel kuliah, beliau sudah ini. Iya, udah. Wow. Komunikasi Dosen politik. muda lah ya. Ya. Dosmut. Desmond. Termasuk lumayan favorit juga itu. Bang Ade gitu. Dulu. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Iya. Sekarang kayaknya Karena agak kan gue juga aneh ya. ketemunya ngobrol ya. Bukan ketemu ngobrol, ketemu ngajar ya. Oke, ininya. Tapi gue juga nggak inget siapa aja pelajarannya. Udah orang gue juga nggak inget pelajaran yang lain. Komunikasi Ya. politik kalau nggak salah dia ini. Ya saya tahu dia mulai dari yang rame-rame di Twitter apa dengan gerombolannya. Jil. Ada nggak Iya, maksud dia Jil lawan? Dia Jil juga ya. Lawan apa sih? Di Twitter itu Jil dan udah disebut. Anti Jil. Anti Jil ya. Jaringan Islam liberal. Ada anti Jil ya. Ada. Ada anti Jil, anti JIL. Jadi A B C D E F G H I-nya dia nggak ada. I J dia nggak ada, anti JIL. Jadi Huruf J, I dan L nggak ada. Iya. Jadi nggak bisa itu dia beli lalapan. Iya. Aapan. Aapan. Belinya aapan. Iya. Gitulah hidup ini. Ya gitulah. Udah berapa lama ini? Ada aja. Udah 56 Ada aja. menit juga. Ada aja memang manusia ya, orang-orang ya. Selalu ada. Ada aja gitu. Luar biasa ya. Yang Ferry Irwandi udah tertelan nih isunya. Sekarang apa? Ini Nggak ada, isu. Udah nggak ada. Ferry Irwandi udah itu udah sepi tuh. Udah sepi pembahasan itu. Isu ini kali. Oh sekarang lebih ke ini ya. Yang koas itu ya. Koas sama si ini Hard Rock. Sama roti. Sama roti. Koas. Agus juga lagi. Tambah lagi. Agus minta maaf kan. Damai kalau nggak salah. Minta damai. Agus Buntung. Lo ikutin nggak Agus Buntung? Tahu nggak? Ngikutin. Iya. Bukan nggak ngikutin. Nggak Nggak ngikutin ngulik. banget. Nggak ngikutin banget. Nggak Cuma ngulik. tahu. Cuma Iya tahu nggak aja. ngulik. Iya. Terakhir apa ya? Itu kan dia udah ini ya. Dia udah apa istilahnya tuh? Rekonstruksi ya. Sudah sih, sudah atau belum sih? Belum. Udah reka adegan. Iya, reka adegan sudah belum? Bukan. Yang ke homestay nggak tahu deh itu. Emang lo sempat lihat lewat? Tidak. Saya tuh penasaran. Saya belum lihat. Saya Oh. penasaran. Maksudnya dia tuh diikat atau dia bagaimana ya? Diikat. Ya maksudnya dia dalam melakukan itu hal yang tidak bagus itu korbannya digimanain. Siapa yang mau ngikat, Dur? Nah makanya saya tuh bingung, Ci. Dia pakai omongan. Iya, itu manipulatif kan, itu sudah di awal yang dia ngobrol-ngobrol. Abis itu kan mereka ke Homestay. Homestay. Lo harus mandi suci. Menyucikan diri. Ada tuh, Dur. itu korban itu lagi terpengaruh aja gitu. Iya, terpengaruh. Mungkin yang bukain baju juga akhirnya korbannya mungkin ya. Dengan speak-speaknya gitu. Jago. Oh. Tidak, maksud saya dalam proses itu gimana ya, saya tuh mau ngobrol cuman ini tidak ya, ini bukan mendiskreditkan korban ya, tidak sama sekali. Maksud saya selama proses itu tuh korban tidak sadar apa bagaimana? Sadar. Tapi udah terpengaruh sama omongannya, Dur. Kayak gini aja deh.
itu korban bisa sampai mau diajak ke kamar aja kan udah jago Dur ininya si Agus Buntungnya itu Dur. Nggak usah gimana ya sampai ke kamarnya dia bisa mau aja gimana kalau pakai pakai pikiran biasa kan nggak mungkin Mas ada cowok baru ketemu diajak ke kamar mau. Iya, betul, betul. Ah, Maksud saya itu oke lah, misalkan itu dalam hal apa ya? Terhipnotis, bukan hipnotis, iya, apa iya. istilahnya ya? Mungkin antara itulah. Misalkan itu gitu ya. Kemudian si Agus ini dia bilang harus mandi suci, misalkan ya. Nah, tapi kan dalam proses itu si pelaku ini melakukan hal yang di luar itu kan. Iya. Nah itu gue juga belum tahu tuh apakah sampai ada jadi hubungan intim atau enggak gue nggak tahu juga tuh. Saya juga tidak tahu, makanya saya. Nah itu belum ada juga Makanya saya tuh. tidak tahu reka adegannya kayak apa. Misalkan kalau ada terjadi hubungan, Hah? Ya harus dibantu sama si perempuan, ya kan? saya nggak paham. Makanya Ya tapi ini loh, Oh. tapi kayak sesuatu yang nggak mungkin. Kayaknya nih pada saat ini misalnya. ini sorry, kita ini dulu ya, saya dan Cing Abel kami sama-sama setuju. Ini Agus Buntung ini pelaku, dia Ya. ini jahat ya. Ya. Cuman saya itu penasaran aja. Oke. Waktu reka adegan itu, saya memang belum nonton juga. Salah juga sih kita ngomong Ya. karena kita belum nonton juga. Oke gini deh Dur. Misalnya pada saat itu kan, pada begitu kita lihat si Agus Buntung itu, ya emang dia kayak nggak bisa apa-apa. Betul, Dia itu bilang, itu yang bikin saya penasaran. dia bilang mandiin, dicebokin, segala macam, makan harus disuapin, segala macam. Ada video dia bisa minum Dur. Pakai kaki Pakai kan? kaki. Iya. Tapi artinya nggak setiap makan dan minum dia disuapin. Memang dia sebenarnya bisa. Mungkin kalau di rumah, ya dia disuapin. Sampai masalah cebok. Masalah cebokin ada tutorial cebok Agus. Yang bikin. Nanti lo kalau penjara gimana? Bisa cebok. Lo kepikiran nggak gimana dia cebok? Enggak kepikiran sih. Ya, aduh. Coba Gimana pegang gayung sama ini? Coba cari di ini tutorial cebok Agus. Di mana? Tadi pindahin ya. Coba pindahin. Yang ngasih tutorial ininya dimasukin juga gini. Nggak ke tangan gitu. Cewek Dur. Hah, bisa ternyata cebok gitu. Bisa Dur. Boleh tampilin nggak? Ah, sabar ya Dur. Coba bilang, nggak mungkin kan dia bisa cebok. Tidak. Oke, itu Enggak, maksud gue, karena kita masih belum kebayang, Dur. Hah? Ternyata dia bisa toh, kayak begitu. Jadi, mungkin aja juga dia bisa buka-buka yang lain. iya, tidak maksud saya. Apakah korban itu kondisinya ketakutan kali ya? Ketakutan udah di ini. Karena menurut saya itu korban kalau berontak, pukul dia, hancur itu dia. Bener. Itu orang dia nggak bisa Bener. apa-apa. Tapi kan kok. ada kata-kata kalau ketahuan kita berdua, kita dikawinin loh. Sini. Oh, Gitu. ada Bisa kata-kata itu kan Iya. ya. Ada kata-kata itu. Jadi semakin... Tutorial kalau mau cebok di sel tahanan nanti karena Anda tidak punya tangan ya, Anda bisa memanfaatkan kaki Anda. Polos mungkin ya. Tidak seberdaya itu. Tidak tak seberdaya. Iya, tidak tak seberdaya itu. Ternyata dia jago. Bisa naik motor bisa. Ini mah udah lebay nih kalau naik motor bisa nih. Motornya yang dimodif. Naik motor dia. Pegang setir gimana, Di Cing? paket kaki. Ngegas gimana? Irah tidur bener tidur. Makanya semakin kesini tuh semakin bisa dia. Dia bisa gitu, Dur. Nih. Ya kalau makan saya tahu. Oke, tapi kan awal-awal kita tahu Dur, makan aja saya masih disuapin. Kobam-kobam. Main gamelan bisa, main drum. Oh ini motor nih. Nah. Gini-gini lagi.
Tuh motornya dibikin khusus Dur. Ada dia bisa naik motor. Terus ngerem gimana itu? Apa? Ngeremnya gimana itu? Jalan Dur. Bisa Dur. Oh, berarti dia ini Bohong. bisa aja korban dalam keadaan ini kali ya? Iya. Tuh, lihat manuver belok. Iya, maksudnya bukan masalah yang ininya, maksudnya yang korban berarti korban tuh ketakutan kali ya? Iya. Udah di doktrin kamu udah nggak. Pokoknya kamu perlu mandi suci lah kayak gitu sampai kalau berontak tuh ntar kalau ada kedapatan kita di dalam kamar berdua kita dipaksa kawin kayak gitu. Tapi ini enggak, gue tuh ingin kasih tahu kesan pertama kita begitu ngeliat dia emang nggak bisa apa-apa gitu Dur ya kan. Tapi semakin kesini semakin banyak yang ngasih yang lagi nongkrong minum-minum joget-joget joget-joget ada temennya juga jogetnya masukin gini Dur. Jadi joget gaya si Agus. Ada. Udah belum? Agus. Tutorial? Udah ini, mana? Tutorial kalau mau cebok di sel tahanan nanti karena Anda tidak punya tangan ya, Anda bisa memanfaatkan kaki Anda. Pertama-tama nanti kalau Anda pakai sabun batangannya dijatuhkan dulu di sini ya. Ini misal ini sabun batangan. Agus. Iya, Terus saya bisa. cetek pakai kaki yang kiri. Nah, ini pakai tongkat ini ya. Beginiin, sat. Nanti ada sabunnya dikit-dikit kan. Habis itu kaki yang kanan taruh ke kloset seperti ini. Dan habis itu gini, nah gini. Nah, ini cara cebok untuk Agus ya di sel tahanan. Nah, sudah. Kalau sudah kan ada sabunnya nih. Airnya Mbak, airnya gimana airnya? Pakai keran. Nah, sudah setelah itu selesai tutorial untuk Agus. Untuk barang Air di ember. Sadur. Iya. Maksudnya, ternyata ada caranya. Apalagi dia udah terlatih kali Dur ya. Iya kan. Iya. Ya, kalau dia Maksudnya ya kita akhirnya tahu cara narik gas gini aja bisa. Iya. Sih harusnya cebok bisa lah. Iyalah. Jadi tak seberdaya itu ya. Iya. Ya itulah si Agus. Nah itu maksudnya 15 korban loh yang bajingan kau Agus. Banyak banget sekarang. Tapi kalau saya nggak tahu sih yang menentar saya. Kalau misalnya kalau dia sampai ini apa? Sampai yang kalau hubungan sampai yang intim ya. Kurang ajar sih Agus ya. Iya emang. Gimana? Masuk ke penjara aja udah itu. Agus. Ada Agus Bakar sekarang, Dur. Siapa lagi? Dipecat kalau nggak salah ya, Man? Iya, Agus Bakar bakar kantor. Oh, yang dia bawa oli kepleset itu ya? Bukan. Itu mah yang gara-gara tanah kelurahan kalau itu. Ada Agus Bakar. Namanya Agus juga. Yang bakar Agus. Agus nekat bakar kantor pajak di Lampung. Uang 500 juta Agus. Astagfirullah. Kenapa dia bakar kantor pajak ini? Dipecat masalah itu. Oh, dia orang pajak. Sakit hati dipecat. Agus. Iya. Ya Allah tuh. Siapa tuh? Ada 4 ada. Agus apa? Agus Salim Mata. Oke. Agus Buntung itu pelecehan seksual. Agus TNI yang nampar. Tampar manajer SPBU. Ada Agus TNI. Ada Agus ya.
Oh, Agus Rahmat bakar kantor pajak. Oke. Agus doang. Agus bunuh istri. Agus yang mana lagi ini? Tikam bininya lagi live Facebook, dia nikah. Agus juga. Agus juga. Terus Agus Garasi apa Agus Garasi? Agus Garasi apa? Bukan 1, 2, ada 6 Agus bermasalah sejak September. Agus Garasi bangun garasi di jalanan umum. Astaga. Astaga. Agus Garasi bangun garasi di jalan umum, gimana sih? Masih bongkar minta ganti rugi. Terus Gus. Kita damai. Aji Agus sama Aji Agus. Damai, kita damai. Bawa lawyer. Mediasi. Bawa surat lawyer mau mediasi. Ada-ada aja. Hidup ini ya. Wih, memang akhir zaman kita ini emang. Ada yang itu kan, yang berita itu juga kan. Berita cewek menikahi dirinya sendiri. Ada gitu juga. Ada juga. Coba cari deh menikahi diri. Terus menggugat, cari. Koi. Menggugat cerai dirinya sendiri juga. Nah, karena ketahuan selingkuh. Astaga. Astaga. Cewek menikahi diri sendiri. Coba. Jadi cerai karena ketahuan selingkuh katanya. Udah. Coba di browsing aja, browsing. Baru sehari sudah bosan. Ada, Dur. Astaga. Menikahi diri sendiri ada kan? Sumut. Sophie Maure, ini bukan Indonesia kali. Iya, cuman ininya Sumut. Menikah dengan istrinya karena menyerah menjalin perceraian dengan lain. Bagaimana seperti ini mereka merasa lelah menjalin hubungan dengan pria dan ingin segera berkomitmen dalam pernikahan. Akhirnya dia pun awalnya bertekad untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia menggelar pernikahan yang lengkap dengan veil dan tiara dan membuat kue sendiri sebagai perayaannya. Ya, Dia terus menikah aku di sini. membeli baju pengantin dan membuat kue pernikahan untuk menikahi diriku sendiri. Terus dia bosan. Ketika mengumumkan di media sosial pernikahan, Sophie jadi perbincangan karena dianggap hanya ingin mencari sensasi. Keesokan harinya, wanita asal Argentina itu pun memberikan update mengenai kondisi rumah tangganya yang tak kalah mengejutkan. Ini update, 1 hari aku menikah dengan diri sendiri dan aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sedang mempertimbangkan untuk bercerai untuk berjaga-jaga. Sophie. Kok bisa kocak ya? Menikah dengan diri sendiri. Ya, mudah-mudahan anak saya tidak seperti Sophie ini ya. Anak saya namanya Sofia juga. Amin. Namanya Sofia tidak seperti itu. Amin. Manusia ini aneh-aneh aja. Orang kalau beginilah. Dia menikah dengan diri sendiri itu update-nya. Dia ingin memutuskan bercerai ya untuk jaga-jaga aja nih. Maksudnya dia bilang nggak tahan sama diri sendiri apa ya? Pas apa ya? Ini gue menikah dengan diri sendiri. Saya Terus nggak dia, tahu juga. gue nggak tahan sama diri gue gitu. Suruh mandi nggak mau gitu. Gimana? Ya, setiap orang dengan latar belakang beda-beda ya. Jadi Ya. kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu sejarah di hidup Iya. dia, segala macam. Ya, kalau saya kasih saran ya, teman-teman, solusinya itu semudah teman-teman ikutin ini aja udah. Kalau yang Islam ikutin agama. Agamanya ya. Gampang-gampang hidup ini. Iya. Itu aja. Nggak ada pusing-pusingnya udah. Semoga tidak istidrat. Ya, amin. Ya. Ya begitulah teman-teman. Oke. Semoga teman-teman semuanya sudah menyetrika dengan lancar-lancar. Kita berjumpa di ngabdur selanjutnya lagi. Saya Abdur Arsyad pamit. Sing Abdul juga pamit. Salam satu panas. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.